Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimatul Jana dengan NIM A321239091. Saya dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Peradilan. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu yang pertama, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, kewajiban dan wewenang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah satu, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus kewenangan berlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Nah, yang keempat, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima, Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 oleh Presiden. Keenam, masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Baik, selanjutnya wewenang MK. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan terakhir, peradilan agama. Pengadilan agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu ada perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah, ekonomi syariah. Selanjutnya, peradilan militer. Pengadilan Militer Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, pengadilan agama militer tinggi juga memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan. Pengadilan Tata Usaha Negara biasa disingkat TUN, berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Nah, jadi ada beberapa perkara yang dapat ditangani oleh TUN antara lain yaitu pertanian, kepegawaian, perizinan, lingkungan hidup,
tender atau pengadaan barang jasa, badan hukum atau partai politik, kepala desa dan perangkat desa, dan kepala daerah. Baik, sekian video penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.